di dalam berzikir, dalam beramal, dan dalam berfikir harus punya ilmu tentang amal, tentang berzikir, dan tentang berfikir. Adapun selain dari itu, semuanya akan berakhir dengan berakhir kehidupan. Tanyo kaya harta, berakhir kekayaan yang pasti di saat berakhir kehidupan dunia. Status kaya hilang dengan kematian. Miskin harta juga berakhir dengan berakhir kehidupan. Setelah kematian, orang yang kaya di dalam hidup di dunia atau miskin sama. Mereka mati, yang orang kaya, orang kafir, kaya harta, kaya materi, atau miskin, setelah mati menjadi sama-sama hanya kita miliki satu. Harta berpindah kepemilikan kepada waris. Orang miskin dulunya tidak punya apa-apa, tapi berakhir kemiskinan dan kematian. Hanya istilah digantiin, ini menyangkut harta, anali status kekayaan. Tapi kalau miskin ilmu, miskin amal, akan miskin untuk selama-lamanya. Kalau di dunia miskin ilmu, di dunia miskin amal, akan menjadi miskin di akhirat. Kalaulah orang miskin di dunia hidupnya pahit dan menderita, miskin ilmu dan amal jauh lebih pahit dan jauh lebih menderita di akhirat. Kekayaan ilmu dan kekayaan amal usahanya di dunia, tapi itu menjadi kekayaan abadi yang berakhir dengan kematian. Amal lagi nyanyi anak berakhir dengan kematian. Maka Allah mengutus Rasul untuk mengajarkan manusia jangan tertipu dengan status kaya dan miskin harta di dunia. Ya, yang kaya silakan kaya, yang miskin ya miskin. Ana masalah, ana risiko dia akan berakhir. Tetapi paling beresiko miskin ilmu, miskin amal. Di saat kembali kepada Allah, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh rumah, tidak butuh pakaian. Saat tubuh menjadi bangkai, semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Pakaian mahal, bakme,
dengan pakaian murah, ada beda. Yang terbungkus itu bangkai. Hayu dah mengenai pakaian, tapi bungkusan bangkai. Dengan murah itu sama, karena isinya adalah bangkai yang sudah tidak bernyawa. Maka kita buat acara seperti ini, pengajian itu semacam sebuah kegiatan mencari ilmu. Yang kedua, kegiatan untuk merenungi, berpikir. Tapi ada hal yang paling sulit untuk kita datang dalam kegiatan cari ilmu, beramal, berzikir dan berpikir. Sulit apabila sibuk berinteraksi dengan manusia. Lihat kesibukan. Tanya harus damit ilmi, sibuk dan urusan yang berkaitan dengan manusia dan urusan yang berkaitan dengan kepentingan duniawi. Panjang baru ini dan yang mencari ilmu, juga beramal, juga berzikir dan berpikir. Apabila hati bahagia bersama Allah. Karena ilmu, mencari ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah itu dalam rangka memperkuat hubungan dengan Allah. Beramal juga melakukan kontak dan berhubungan, berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Berzikir juga berhubungan dengan Allah, komunikasi dengan Allah. Berpikirnya hati yang sibuk terikat dengan makhluk itu sulit sekali. Maka siapa yang kaya ilmu, siapa yang kaya amal, siapa yang kaya zikir dan pikir adalah orang yang tidak terikat hatinya berinteraksi dengan makhluk. Artinya mau tinggalkan kesibukan untuk mengisi waktu mencari ilmu. Maknanya apa? Tidak menunggu waktu kosong, tetapi selalu mengosongkan waktu. Panjang baru kita nyontak ini yang yuda Allah. Panjang baru kita beramal, panjang baru kita lakukan tafakur dan berzikir. Kalau sudah mampu dan mampu mengosongkan waktu. Kalau hanya menunggu waktu kosong, itu tidak akan ada. Tanya lu tidak nak beramal, tapi wade lebih kosong, lebih baik. Wade hana wade hana buat, wade hana sibuk. Yang
wadenya baru dah minta ilmu. Wadenya baru dah yang amal. Waktu itu, waktu yang saat-saat tidak ada kesibukan, baru mau berzikir, insya Allah tidak akan ada itu. Karena manusia lebih banyak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Untuk tidak penting duniawi yang sibuk ni, apalagi dengan yang penting, cari makan yang kalau tidak ada kita cari pasti lapar, itu pasti sibuk. Tapi tidak cukup sibuk dengan itu, malah sibuk dengan yang tidak penting. G.O.D. Wade dari tak berdahi sampai dahi. Dari bangun tidur sampai tidur, kira-kira waktu yang terkuras pada yang penting berapa jam, berapa menit? Yang habis untuk yang tidak penting berapa lama? Masing-masing hitung untuk pribadi diri sendiri. Sibuk bicara yang tidak penting, habis waktu ngomong yang tidak penting, itu berapa lama? Dengar yang tidak penting berapa lama? Setiap hari. Atau menghabiskan waktu hanya untuk buang-buang waktu, tidak perlu memanfaatkan kepada yang penting, itu berapa lama? Pasti cukup banyak waktu terbuang pada yang tidak penting. Coba ajak berzikir, ajak beribadah, pasti jawabannya saya sibuk. Nanti kepegahnya hati sibuk, terdengar kepegahnya yang kat hijau kedua ini 60 tapi sibuk. Kalau begitu terus, kapan hidup ini berarti untuk masa depan abadi? Dari dulu begitu, sekarang begitu, ke depan juga akan begitu. Apalagi hari ini banyak orang mengatakan, artinya sangat beban hidup dalam kesepian. Menyukari roh kantri mitanggut, yang mitangan dua boh cakra pegang apa baik ke dunia ada manfaat, akhirat ada manfaat. Hanya sekedar membunuh rasa sepi. Kalau tidak ada orang yang dekat, pasti pakai alat komunikasi, telepon kuno, telepon gede, pokoknya untuk membunuh kesepian. Atau nonton je hanya untuk membunuh kesepian, tidak tahan sepi. Padahal itulah saat yang paling beruntung kalau sadar, manfaatkan untuk tambah ilmu, manfaatkan untuk tambah amal, manfaatkan untuk berzikir, manfaatkan untuk melakukan renungan-renungan untuk masa depan yang lebih baik.
Maka kalau tidak sanggup mengosongkan kesibukan berinteraksi dengan makhluk, berurusan dengan makhluk, entah rezeki atau manusia, kalau tidak sanggup kosongkan dari itu untuk menyendiri bersama Allah, beribadah bersama Allah, berarti kita tidak pernah siap untuk mati. Yang paling sendiri itulah dimulai saat berada di kuburan. Tidak ada selain Allah. Siapapun yang meninggalkan dunia ini, yang bisa membantu hanya Allah, yang bisa melindungi hanya Allah. Siapa yang terlindungi di saat berada di kuburan? Itulah manusia-manusia yang mampu saat-saat sepi bersama Allah, atau menyepikan diri untuk Allah, meninggalkan kesibukan yang lain. Mahan kata hana katanya. Nyo tak buat lagi nyo ketik-ketik tiga kan. Ya kan? Maka persiapkan diri. Bahagialah di dunia bersama Allah dalam mencari ilmu yang diperintahkan oleh Allah, dalam beramal, yaitu munajat dan berhubungan dengan Allah dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahagiakan diri dengan berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah dan munajat dengan Allah, dan juga mempergunakan hati dan pikiran untuk berpikir tentang apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berpikir. Kalau sudah bahagia dengan itu, insya Allah akan bahagia di kuburan. Karena kebahagiaan bersama Allah tidak terhenti oleh kematian. Kebahagiaan dengan selain Allah pasti terhenti dengan kematian, bahkan kadang sebelum mati sudah terhenti. Nah, orang kaya kalau mati ke awal bangkrut ini, awal gatiin, kena mati gatiin, kalau mati ke gatiin, jadi terhenti. Yang tidak terhenti dengan kematian, itulah kebahagiaan dengan ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Bahagia saat munajat dan bersama Allah. Apalagi sudah pada tingkatan cinta kepada Allah. Semuanya tidak berhenti dengan kematian. Kita beragama sebenarnya, agama mengajarkan kita untuk bahagia selama-lamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat
lebih baik dan lebih kekal. Tapi itulah manusia. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirat. Kami lebih suka yang cepat, yang segera, cepat datang, cepat hilang. Wa tadharunal akhirat, kamu belakangi akhirat. Sebalik dari yang diarahkan oleh Rasulullah, sebalik dari apa yang diajarkan di dalam agama, itulah fokus dan orientasi manusia. Maka inti dan panjang-panjang malam ini kita bicara, kalau kita terlalu sibuk dengan bermacam kesibukan-kesibukan yang pada saatnya berakhir dengan kematian, kalau terlalu hati terikat dengan sesuatu yang berakhir dengan kematian, satu-satunya langkah, sibukkanlah dengan sesuatu yang tidak berakhir dengan kematian. Apa itu? Sibuk dengan ilmu, mencari ilmu, membahas ilmu, berpikir tentang ilmu yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sibuk mengamalkan dengan ilmu yang sudah kita dapati. Isi setiap saat dengan zikir hati dan lidah, dan juga berpikirlah pada sesuatu yang diperintahkan untuk berpikir. Akhirnya apa? Cari ilmu untuk beramal, untuk diamalkan. Cari ilmu untuk tahu bagaimana berzikir, dan cari ilmu bagaimana berpikir. Hanya sedikit demikian mendung neo, tapi yang tengkap dengan pikir orang, entah apa yang kita pikirkan. Pasti yang selalu terpikirkan, yang disenangi atau yang paling dibenci, dan itu yang dipikirkan. Apa yang disukai itu yang dipikirkan, atau apa yang paling dibenci itu yang terpikirkan. Sebenarnya bukan itu yang diperintahkan untuk berpikir. Maka ini kepegang bab tafakkur. Bab tafakkur, apa yang perlu kita pikirkan yang berfaedah? Belajar tentang ilmu yang dibicarakan dalam bab tafakkur, belajar tentang zikir, dan juga belajar tentang segala amalan-amalan lain yang wajib-wajib. Buatlah itu menjadi kesenangan, buatlah itu menjadi kebahagiaan. Kalau sudah bahagia dengan yang diperintahkan oleh Allah, sudah bahagia dengan mencari ilmu, bahagia dengan beramal, bahagia dengan berzikir, bahagia dengan berpikir tafakur, itu pertanda manusia-manusia yang bahagia di akhirat. Karena dengan kematian pun dia masih tetap bahagia. Malah setelah kematian jauh lebih bahagia, karena semakin dekat dengan Allah, karena sudah kembali kepada Allah. Maka itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah
dengan berzikir kepada Allah. Disitulah ketenangan dan kebahagiaan hati. Tapi munyo ketenangan dan hinaan, ya, ladung naulu duduk ilmu pada ilmu hinan kasuna depan mangan. Tapi hendak dengar berbagi dek kopi ini jamu-jamu na dumpu na, tapi ini lepas dengan menyutenang dan lagi ya kan, atau tenang buat nonton TV, nonton film lepas cerah mak jaga ina video ina sampai mumang tertinggal ina pakai senang buat lepas cerah penting lagi luka lidah awak kelincah ke bawa kita ke melidah luka baru minta mangan mentete lidah kena kebeli. Begitulah kesenangan nafsu. Sebenarnya tidak ada ketenangan di sana, karena dunia itu senangannya sangat berakhir. Nikmat makanan cepat berakhir. Nikmat makanan tiba-tiba tersedai. Begitu terus ada umangan tanah mengandi, ya kan? Cipat jauh makanan tengok dia. Cipat jauh makanan bersabar mangat di menggopingan dapat jauh. Dari pun dapat jauh sampai terakhir nasaban mengaji. Itu pengalaman Ramadan. Saat bulan Ramadan, apalagi harinya lelah, sahur tidak makan. Kalau lihat makanan jualan, maunya semuanya dapat pulang ke rumah, mau makan semuanya. Rupanya berapa suap makan, semuanya sudah tidak enak lagi. Nyubuh waktu tekalan jinoi dan juga gerba ada pormo. Api dan ibu Nusaboglah kena tapuai. Kenapa lapar itu cepat berakhir? Hanya berapa suap, selera makan itu hilang. Beda selera makan akhirat. Kalau di syurga tidak ada istilah kenyang, ada istilah kenyang. Mangan habis-habis. Dah nak terus ni, nak pergi tidak ada toilet di syurga. Artinya makanan tidak pernah berubah jadi sesuatu yang menjijikkan, berubah jadi belum yang baunya bagaikan kasturi. Tapi kalau makanan di dunia nikmatnya kecil dan juga berujung menjadi sesuatu yang menjijikkan. Itulah beda dengan akhirat. Maka wal akhiratu khairun wa abqa. Gerada hadik dah ijib dia bodoh. Pada bodoh apa ni gerada? Ini nama ni. Coba aja makanan yang paling lezat. Berapa banyak yang lezatnya? Coba makan sebanyak-banyaknya. Tanya ada makanan limpah mangan. Tamah sabau pinggan lepo. Tamah sabau tu. Tamah sabau tu. Bita tamah adang-adang kana itu gitu. Itulah dunia. Mencari dunia itu lelah sekali. Lelah sekali. Tapi nikmatnya kecil.
antara nikmat dengan lelah sangat kecil lelahnya ketimbang dengan nikmatnya sampai di syurga. Cuma kenapa manusia tidak sanggup memilih yang terbaik dan yang paling membahagiakan abadi? Hanya faktor tidak mampu melawan selera nafsu. Haidin selera. Nyatakan pakai orang haid ke puasa. Yang membuat puasanya dapat sehat, tidak tahan selera makan. Kuat selera makan tidak tahan selera minum. Kalau sanggup tahan selera makan, tangguh tahan selera minum, sukses puasa. Yang sanggup puasa karena sanggup tahan selera. Yang tidak mau puasa itu tidak mampu kontrol selera. Manusia gagal tidak mampu memanage seleranya, mengontrol seleranya. Yang gagal ke surga adalah manusia-manusia yang tidak mampu kontrol selera. Dia membuat. Maka butuh ilmu dan latihan bagaimana kita mampu mengontrol selera sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Pun minta ilmu syariah, kemudian belajar mampu kontrol selera dan emosi harus selalu sesuai dengan aturan syariat. Aturan syariat baru kita tahu lewat ilmu. Aturan yang fardu itu yang pertama. Itu hal yang terpenting. Maka apa intinya yang paling perlu? Intinya pertama, untuk mampu menjadikan kehidupan dunia, menjadikan agama sebagai kehidupan kita, adalah pastikan waktu-waktu kita dengan ilmu, beramal, berzikir dan berpikir. Kapan itu mampu kita lakukan? Di saat kita mampu mengosongkan waktu, bukan dengan menunggu waktu kosong. Mau kan? Kenpreh wate yang pahit, pupah ju, wate pupah ju, dah pupah, preh. Onyo hati, kan hati, pate ju, kibang pate, lakukan terus. Tidak ada yang lebih penting selain daripada empat hal ini. Kenapa cari makan? Darurat. Karena darurat. Tidak mungkin dia beribadah yang ada minta makanan. Kalau bisa dengan kelaparan lebih baik. Tahan lapar, isi waktu. Di saat kita sedang lapar, pasti waktunya dipakai untuk cari makan. Kalau bisa tahan, nggak usah cari makan, cari ilmu aja. Lapar tahan, dapat ilmu. Tidak mustahil. Itulah yang dilakukan oleh Ahlus Sufa. Mereka penjarakan dirinya pada jalan Allah, tapi fukara,
lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah. Mereka penjarakan dirinya pada jalan Allah. La yastati'una darban fil ardh. Mereka tidak sanggup berjalan di atas muka bumi. Tidak ada kekuatan, tidak ada makanan. Makanan pokok untuk kekuatan menggerakkan langkah tidak ada. Tetapi tidak pernah meninggalkan teras rumah Rasulullah, menunggu wahyu, menunggu ilmu, dan mereka menjadi penjaga Al-Quran. Karena jamun hana mesti cetak hana rekaman lauleu-urang juknya ke orang-orang fakir itu yahsabuhumul jahilun aghnia. Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka adalah orang-orang kaya, tidak pernah mengeluh dengan kemiskinan, malah lapar, tidak ada yang tahu, tidak meminta makanan pada orang. Artinya apa? Sudah lapar masih bisa kosongkan waktu, tidak jadi makan, tetap jadi ilmu. Tapi kalau kita tidak sampai seperti itulah, tidak ada. Kenapa tidak lapar, sibuk cari ilmu, nggak sempat makan? Itu tidak ada, pasti tidak ada. Makan saja. Itu intinya. Kalau itu sudah sepakat, baru kita mampu bahagia diri bersama Allah lewat cari ilmu karena Allah, dan ilmu yang diperintahkan oleh Allah, mengamalkan ilmu, mengisi waktu dengan zikir, mengisi hati dan pikiran dengan zikir, dan juga mengisi pikiran kita berpikir tentang masa depan kita, berpikir tentang masa depan mati, berpikir setelah mati, berpikir dengan dosa-dosa kita, bagaimana kita selesaikan dengan bertobat, berpikir tentang sampai di mana sudah amal kita yang sudah kita persiapkan untuk masa depan. Itu renungan-renungan yang semacam itu kita lakukan. Kalau sudah bahagia dengan itu, berarti kita sudah bahagia bersama Allah. Tidak ada istilah stres karena kesepian. Tidak ada sepi, selalu ramai di dalam kesepian. Tidur-tidur tapi bukan sendiri, bersama Allah. Dan sepi dalam keramaian, walau bersama banyak manusia, tapi hatinya bersama Allah. Itulah manusia bahagia. Kalau itu sudah bisa, insya Allah kebahagiaan itu tidak akan berakhir dengan kematian. Ya, kan mau kira-kira kan move kan? Nah. Jadi ada dulu yang tinggalnya makanya ingat menyucikan apakah hanya mungkin ingat mendu. Ingat strateginya kapan baru sukses? Saat kita tidak lagi menunggu waktu kosong, tetapi mengosongkan waktu. Selama masih menunggu waktu kosong, dia tidak akan pernah kosong. Pasti sibuk walaupun dengan hal yang tidak penting, malah sibuk dengan dosa. Lagi sibuk main chip lebih sibuk nih. Adanya orang kaya harap dikenal kan, dia belum main bahan ni. Karai kena karai ilu lah, karai ilu timbal ilu, karai ilu lah. Biu kenang bineh gun, karai hai piu kecanduan lagi. Sibuk dengan kecanduan. Kalau sudah sibuk dengan kecanduan yang merugikan, semakin suram masa depan, kematian dan akhirat.
maka tidak ada cara lain. Kosongkan waktu dari kesibukan, isi sibukkan diri dengan kebaikan. Dan kebaikan yang abadi, kebaikan sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal, sibuk dengan berzikir, sibuk dengan berpikir. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Memang dalam sesi yang kedua akan sopan dulu. Alhamdulillah, bagi apa saja yang telah menyampaikan oleh Yang Mulia, semoga dapat bermanfaat kepada kita bersama. Jadi sebagai oleh-oleh yang ditanya takwa masing-masing, di mana ayah kagum oleh-oleh kepada kedua Bandung, sehingga oleh-olehnya mesti kita bawa pulang semuanya. Jangan kita pulang kosong. Sebagaimana kita tadi pergi kosong, maka kita pulang jangan kosong. Mesti ada bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh yang kita bawa? Yang bawa pulang. Itulah yang pertama, hidup kita adalah untuk mencari ilmu, bukan berfoya-foya. Dan kita sudah ada ilmu beramal dan berzikir dan berpikir. Jadi untuk melaksanakan 4 perkara tersebut, mesti kita mampu mengosongkan waktu yang tidak kosong. Jangan kita menunggu waktu yang kosong, karena waktu yang kosong tidak ada pada kita. Semuanya disibukkan dengan segala kesibukan. Maka ada beberapa sesi yang kedua adalah tanya jawab. Tanya jawab. So yang nak boleh bertanya, silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jom dengan Alhamdulillah, baju untuk bagaimana dapat tujuan pengertian bila memang kalau berusaha, kalau sibuk dengan mencari hadawan, mencari kesenangan, sehingga tidak bisa untuk mengisikan waktu tidak ada kosong terjadi belum kosong tidak ada. Jadi hasilnya, jadi mereka tersebut, jadi orang-orang itu bagaimana sudah dia masih hidup, sudah dia selalu dalam melalaikan dalam urusan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak akan misi. Harta sudah memang sudah terkumpul, tapi tidak bisa mencukupi, tidak bisa untuk menunaikan seperti perintah sampai perintah yang selanjutnya, yaitu perintah rukun yang kelima daripada rukun Islam. Apakah orang itu termasuk sudah memiliki kepatihan ataupun hidup-hidup saja, tenang-tenang saja, tidak tahu apa urusan ikut dengan hukum-hukum yang tersebut akan dia laksanakannya, seperti nikah dan lainnya. Apakah ada perhatian
kalian ataupun suatu yaitu yang menjadi kendala untuk urusan yang dia tentukan itu. Sekian dan terima kasih. Langsung mati mau kata. Kalau dibilang sibuk, semua sibuk. Yang gantiin sibuk bapak timang gantiin. Sibuk berpikir, sibuk mengeluh. Yang kaya sibuk dengan harta, dengan kekayaannya. Kalian semua sibuk. Konsepnya bagaimana caranya? Solusinya bagaimana merubah diri menjadi orang yang sabar dan orang yang bersyukur. Orang yang bersabar adalah orang yang selalu mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan kaidah syariat. Tanpa kesabaran pasti tidak sanggup bersikap dan berperilaku sesuai aturan syariat. Kepada orang yang belum punya ilmu tentang kesabaran dan tentang bersyukur, itu harus didakwahkan, mengajak mereka. Salah satu sebab orang berubah jadi baik adalah lewat dakwah. Rasulullah da'iyah ilallah, yang berdakwah untuk manusia kembali kepada Allah. Kenapa para sahabat berubah menjadi baik? Dari orang-orang jahiliyah menjadi orang beriman, dari musyrik menjadi beriman lewat dakwah Rasulullah. Maka sebab manusia baik adalah lewat kesuksesan dakwah. Bagaimana cara berdakwah? Ikuti gaya Rasulullah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cara berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dengan hikmah, berdakwah dengan mau'izah hasanah, dakwah dengan mujadalah yang ahsan, yang terbaik. Ada orang memang di dakwahnya dengan hikmah, bukan dengan mau'izah. Ada kelompok manusia sukses didakwahkan dengan mau'izah, bukan dengan hikmah. Ada kelompok yang harus didakwahkan dengan mujadalah. Maka pola dakwah, cara berdakwah. Jadi kejahilan itu ibarat penyakit, butuh proaktif dua-dua antara ahli kesehatan dengan orang sakit. Medisnya, dokternya harus ahli, dan yang sakit mau berobat. Siapa dokter ahli? Itulah para ulama yang ahli. Bukan semua orang punya ilmu itu ahli mengobati.
Kadang ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak mampu mengobati yang lain, artinya merubah yang lain. Maka itu harus ditangani dengan dakwah. Sekarang persoalannya, kalau generasi Muslim di abad 21 mungkin banyak pengetahuan Islam yang tidak tersampaikan. Hanya itu dulu ya, hanya seputar banyak. Pesantren tidak menjangkau mereka, mereka tidak menjangkau daya. Majelis taklim tidak menjangkau mereka, mereka juga tidak menjangkau majelis taklim. Mimbar khutbah tidak menjangkau mereka, mereka juga tidak pernah ke masjid. Maka makhluk-makhluk ini harus dijemput, didatangi, jangan tunggu datang, dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang mengajar. Ad-dinu madin fa'ughilhu birrif. Agama itu keras, berat, pada rasa nafsu itu pahit sekali. Fa'ughilhu birrif, maka masukkan dia dengan lembut. Ubat pitnya menyudah culuk berengkau nyan ubah-ubah itu di luar datang kan ada itu maka harus cari cara kibat yang fitnya berdunguan. Nah yang payah bandu ni payah buka usul itu payah berdunguan ada itu. Maka Rasulullah kenapa sukses? Mana Rasulullah berdakwah dengan penuh cinta dan kasih sayang, bukan lewat benci dan permusuhan. Kemudian dengan kelembutan, mempengaruhi, menyentuh hatinya. Akhlak Rasulullah bisa menyentuh orang-orang yang musyrik, menyentuh hati pribadi Rasulullah. Kalau hatinya sudah tersentuh dengan kebaikan-kebaikan, maka akan gampang diajak dan didakwahkan kepada kebaikan. Jadi kurangnya kan untuk daya berah-berah, berah kubruk je, gaduh midang pun keroi, yang ni tu putih umpun itu dah kengken mana, nyangga tu, yang nak bengih. Gimana sih? Sayangi mereka, ajak mereka, jangan hinakan mereka, jangan mengajak bukan mengejek. Ya, begitulah kira-kira caranya. Kadang anak kaum bermimpi, anak kaum sampaikan, jadi tolong hubungi ajak mereka. Jedron yang nangan ino yang kasih isi-isinya, yang persegi yang klik-klik je dia bedro dah. Ya kan? Tanya yang urang cik nana yang bedro dah. Anak dia tanya itu masjid, anak pasti simpang jalan dah. Dia pun tanya kau ijak dah lu. Urang cik kerja tu masjid dia tanya nyolong kat tu masjid anak ku faham. Cara lomba. Ajak mereka. Baik pre mesti urung dakwah tok dan je dakwah you saya pakat dulu. Oh hanya dapur no kerod pakat sama-sama ajak mono je kage age di mage ni age di mana motor road agen motor kok ya kan je mage minta apa mage yang temu bergo yang jego itu yang macam falak age ya toko-toko barang-barang go ayo age
Kau boleh hidup boleh urunya pun tanya. Hantu yang kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita mohon karena yang disebut berbeda-beda bagi untuk yang masih kiban cara di dalam kampung dan masuk pada kampung dan masih kiban cara untuk yang ada masihnya yang lagi itu kampung berarti baik itu dan minta caranya tapi itu adalah cara menjauh dan cara untuk cara dakwah kiban cara adanya butuh-butuhnya yang ilmunya butuh-butuhnya bagi kita yang masih yang berbaik kiban cara. Assalamualaikum warahmatullahi di Syafi'i Batiwuro mengadu kepada wakil yaitu gurunya Syafi'i karena ada hafalan-hafalan ilmunya yang hilang. Kemudian gurunya menasihati, al-ilmu nur wa nurullah la yahdi lil asr. Ilmu itu nur dari Allah. Nur itu tidak petunjuk bagi orang yang maksiat. Artinya supaya mendapatkan ilmu hindari maksiat. Tapi di sisi yang lain untuk hindari maksiat juga perlu ilmu. Kini pun lagi manu dengan boh menyawa ayam dengan telur ayam. Untuk ada telur harus ada ayam, tapi untuk ada ayam harus ada telur. Jadi bagaimana? Apa yang ada dulu? Kalau kita tidak masih cari ilmu supaya mengarah kepada menjauhi maksiat. Kalau sebaliknya, bagaimana mendapatkan ilmu dengan maksiat? Ya, cari ilmu untuk menghilangkan maksiat, kemudian hilangkan maksiat untuk dapat ilmu. Dua-duanya saling berpengaruh. Bukan berarti kalau sudah maksiat tidak usah cari ilmu, tidak dapat. Bukan, cari terus ilmu. Kalau dapat, hilang maksiat. Untuk mendapatkan ilmu, hilangkan maksiat. Untuk menghilangkan maksiat, cari ilmu. Artinya salah satu proses untuk jauh dari maksiat, perang kejahilan, buang kejahilan, sehingga timbul kesadaran dan keinsafan, sehingga jauh dari maksiat. Jangan ambil kesimpulan bagaimana ini saya orang maksiat mencari ilmu, katanya ilmu menjauhi maksiat, ilmu jauh karena tapi harus ada sisi yang lain. Maksiat juga bisa jauh karena ilmu. Mano karena mano makana boh mano, karena boh mano makana mano. Kenapa ada telur? Karena ada ayam. Kenapa ada ayam? Karena ada telur. Dari mana saya mulai? Dari apa yang ada.
satu ta'alumi minal kabair. Meninggal menuntut ilmu itu sebahagian daripada dosa besar. Yang dosa besarnya kena tu ikat putuk bagi pada pasal sehingga hancur dan wali nikah, adapun hancur dan saksi nikah. Dengan sebab memang tinggal minta ilmu. Tarkul ilmi, tarkul talabil ilmi minal kabair, meninggalkan mencari ilmu daripada dosa besar. Ilmu tentang hal-hal yang besar, meninggalkannya itu dosa besar. Ilmu tauhid yang ukuran fardu ain, kalau kita tak selesai ukuran standar minimal fardu ain, ukurannya tidak sah iman di akhirat. Itu meninggalkan cari ilmu fardu ain tentang tauhid itu dosa besar. Atau salat itu meninggalkan salat itu dosa besar. Tidak punya ilmu tentang salat, tidak mau cari ilmu tentang salat, dosa besar. Tidak mempergunakan waktu untuk cari ilmu tentang salat yang wajib, itu dosa besar. Misalnya tidak mencari ilmu tentang dosa-dosa besar, itu juga dosa besar. Tapi tidak mencari ilmu tentang yang sunat, itu bukan dosa, tapi tidak dapat pahala dan tidak dapat fadilah ilmu. Ukuran fasik, tapi ukuran saksi nikah bukan semua fasik. Itu ada kaidah yang menjadi batal sebagai saksi nikah, tapi fasik yang menghilangkan marwah. Kalau tidak tahu ilmu tentang salat, itu pastilah tidak punya marwah. Atau tidak punya ilmu-ilmu yang wajib tentang wajib yang besar. Artinya di saat meninggalkannya menjadi dosa besar. Jadi yang kaidah fasik di dalam persoalan nikah adalah fasik yang menjatuhkan marwah. Nyari marwah sih ya. Ini kira-kira ukuran. Pokoknya kaidah kehinan mendang. Adiji kita jangan mempergunakan bahwa setiap fasik itu tidak sah nikah, tidak sah saksi nikah. Tapi fasik-fasik yang menjatuhkan marwah, tidak menjaga muru'ah, menghilangkan muru'ah, itulah fasik-fasik yang membatalkan jadi saksi. Anak truk mik pegang mana ni juga nak buang pegang. Kenapa ya jawab mik tadi? Saya rasa pakai mik lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mengatakan untuk kami carilah ilmu. Sudah tu Beramal. beribadah, beramal. Sudah tu berzikir, sudah tu berpikir. Jadi berpikir dia sampai kemana berpikirnya itu? Ilmu sudah dapat, tapi pikirnya sampai kemana? Jadi ada sabda Rasulullah, cuma saya tahu bahasanya. Bahasa Indonesia saya paham. Semua umatku akan masuk surga. Akan tetapi bila mana ada yang enggan dan tidak, kecuali yang tidak mau.
Sedangkan di akhirat nanti hanya dua macam pilihan, neraka dan surga. Neraka tempat sisa, surga tempat kebahagiaan, kan gitu. Jadi apa tujuan kata Rasulullah? Terkecuali yang tidak mau saya. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ya. Ya, betul. Pertama, persoalan tafakur. Dia ada berpikir tentang diri kita, kemudian berpikir tentang dosa-dosa kita, sehingga kita merenungkan dosa-dosa kita supaya bagaimana kita selesaikan dia dengan tobat. Karena orang tidak akan bertobat kalau melupakan kesalahannya. Berpikir tentang ibadah dan amal kita, apakah sudah cukup atau masih banyak kurang, atau ada salah di dalam amal-amal kita yang perlu kita perbaiki. Itu introspeksi semuanya. Itulah berpikir. Kemudian berpikir tentang sesuatu yang membuat kita bersemangat beramal dan takut dengan dosa. Artinya berpikir sesuatu yang membuat semangat dan menumbuhkan rasa takut. Itu butuh kesadaran. Kesadaran itu hasil dari renungan. Merenung diri itu perlu. Dan berpikir tentang sifat Allah, berpikir tentang af'al Allah, itu semuanya itu harus belajar khusus bab itu. Dan dia tidak mungkin selesai dengan sebuah jawaban, tapi dia harus belajar. Siapa yang tidak masuk surga? Yang tidak mau. Siapa yang tidak mau ke surga? Orang yang tidak mau sudah nampak. Dia tidak membuat jalan ke surga dan tidak berjalan ke surga. Itulah yang tidak mau. Siapa yang tidak membuat jalan tidak cari ilmu. Siapa yang tidak mau berjalan tidak beramal, tidak mau cari ilmu, tidak mau beramal, itulah tidak mau masuk surga. Yang tidak mau di sini. Kalau mau masuk surga, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan, jalan ke surga ilmu. Untuk menuju surga, amal dengan ilmu, ikhlas dengan amal. Kalau mau masuk surga, carilah ilmu, kemudian beramallah, kemudian ikhlaslah dalam beramal. Mau cari ilmu, mau beramal dan berusaha ikhlas, itulah orang-orang yang mau masuk surga. Yang tidak mau itu berarti tidak mau masuk surga. Bukan sampai di sana apa mau masuk, nggak masa nggak mau kalau sudah di surga. Ini di dunia mau masuk surga cari ini. Yang tidak mau salah berarti tidak mau masuk surga. Tidak mau cari ilmu itu tidak mau masuk surga, mau masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah tentang ayat sembahyang. Kitanya tentang ayat sembahyang, anak hukum masalah tadi pada sembahyang. Jadi kitanya dia menuntut lagi 3,003. Dia menuntut dia tengok. Jadi kitanya tak kubur lagi ayat sembahyang ada salah-salah kubur. Jadi juga katanya dengan kita menuntut ada salah-salah itu anak hukum.
Mula kira nantiyo dalam burung itu. Ano macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang intinya boleh salah karena lagi menuntut. Benar kalau lagi menuntut, tapi ini salah lagi tidak menuntut. 1 jam menuntut, 23 jam tidak menuntut. Itu yang dikira menuntut mana? Lagi menuntut dan tidak menuntut. Artinya lagi menuntut kalau misalnya persoalan salah. Kita butuh waktu tahu salat secara normal, tahu semuanya secara benar. Berapa banyak waktu? Misalnya katakanlah 10 hari sudah bisa. Dalam 10 hari itu kita tidak dosa. Tapi sudah 3 bulan masih salah. Kenapa masih salah? Karena ada yang belum dia belajar tetapi dia buang-buang waktu. Itu sudah taksir namanya. Tidak ada uzur, tidak ada taksir. Maka orang dimaafkan apabila jahil bukan taksir. Karena uzur. Termasuk uzur belum cukup waktu untuk belajar, tapi lagi belajar. Ini sudah lebih waktu untuk belajar, tidak mau belajar. Ada belajar sekali-sekali, tapi waktunya sudah terlalu lama. Itu sudah tidak uzur lagi. Ada yang dimaafkan karena sesuatu yang sangat detil, sulit diketahui oleh orang umum. Hanya orang-orang alim tertentu yang tahu itu. Itu dimaafkan kepada orang yang umum. Ada juga dimaafkan. Maka maksudnya dimaafkan karena lagi belajar, tetapi tidak masuk di dalam taksir karena tidak mengutamakan, tidak fokus belajar. Artinya lagi belajar dan fokus belajar. Tapi kalau belajar sepele-sepele begitu, buang-buang waktu sehingga terlalu lama waktu salah. Kenapa terlalu lama? Karena banyak buang-buang waktu. Itu sudah